Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 20 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Injil Matius yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan beberapa ayat dari teks firman yang kita baca hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, pemeliharaan, juga penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus belajar firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta kami mau hidup kami menjadi penggenapan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini Matius pasal 2. Saya akan fokuskan di ayat yang ke-13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari seorang Yusuf bagaimana dia merespon akan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita menilai ketulusan hati seseorang? Pasti tidak mudah kita bisa menilai ketulusan hati seseorang. Bukankah seringkali kita juga bisa tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus, sesungguhnya ia melakukan hal yang jahat di belakang kita. Apa yang dilihat dengan apa yang terjadi beda. Namun ketulusan hati tidak bisa hanya sebatas penilaian belaka, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya dengan waktu. Itulah yang diperlihatkan di dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Dan Matius, Rasul Yesus, menuliskan mengenai Yusuf di dalam pasal 1 dan pasal 2. Dan kita belajar bagaimana ketulusan Yusuf itu boleh menjadi berkat bagi kita. Di dalam teks firman Tuhan yang kita baca, sebutan kepada Yusuf sebagai orang yang tulus hati itu sungguh-sungguh nyata. Dalam Matius pasal 1 ayat 19 dikatakan Yusuf sebagai orang yang tulus hati. Ya, dan itu bukan tanpa bukti. Di dalam pasal 1 Matius memperlihatkan ketaatan Yusuf terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kini Matius, Rasul Yesus, kembali memperlihatkan hal yang sama di perikop yang kita baca hari ini di pasal yang kedua. Setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, Matius mengisahkan mengenai malaikat yang kembali mendatangi Yusuf. Malaikat memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama dengan keluarganya
sehingga mereka tidak ditemukan oleh Herodes yang pada waktu itu berniat hendak membunuh Yesus, dalam ayat yang ke-13. Dalam 2 ayat berikutnya, Rasul Matius mencatat bagaimana respon Yusuf dalam mentaati kehendak Tuhan. Ia bangun, diambilnya Yesus dan ibunya. Malam itu juga. Itulah respon Yusuf terhadap apa yang dia dapatkan dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Responnya, dia mengambil Yesus dan ibunya malam itu juga, dan mereka menyingkir dan tinggal di Mesir selama beberapa waktu. Dengan kata lain, Yusuf tidak menunda-nunda untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa disadari tentunya, ketaatan Yusuf ini, ketaatannya kepada Tuhan telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi apa yang telah dinubuatkan Nabi Hosea. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, dari Mesir kupanggil anakku. Itulah penggenapan dari nubuatan Nabi Hosea, bagaimana sang Mesias dipanggil dari Mesir. Karena Yusuf yang tulus hati dan taat, dia tidak menunda-nunda melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia segera melakukannya, dan ketaatan Yusuf menjadi cara Tuhan untuk menggenapi nubuatan dari Nabi Hosea. Itu tertulis dalam Hosea pasal 11 ayat 1 yang bunyinya, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya, itu digenapi ketika Yusuf pergi ke Mesir membawa Maria dan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sudut pandang firman Tuhan, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan apa yang dikehendaki Tuhan tanpa keraguan. Firman Tuhan memerintahkan sesuatu tanpa keraguan, kita melakukannya sebagai bagian penggenapan firman Tuhan, dan itulah ketulusan hati. Yusuf telah menjadi teladan bagi kita. Dia tidak menunda-nunda ketika dia mendapatkan firman. Dia langsung melakukannya karena dia tahu bahwa apa yang difirmankannya itu benar. Dia tidak ragu. Apa yang dikatakan Tuhan itu benar, dan dia segera melakukannya. Dan itulah ketulusan hati. Dan Yusuf menjadi berkat bagi kita bagaimana kita tulus hati. Karena ketulusan hati itu intinya adalah mau melaksanakan kehendak Tuhan. Seperti Yusuf dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan Tuhan, karena ketaatan Yusuf terhadap apa yang diperintahkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk menilai ketulusan hati kita, apakah yang akan Tuhan temukan dari kedalaman hati kita? Apakah kita hidup tulus hati dan benar di hadapannya? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita masih ada saat ini, itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerapkan segenap apa yang dikehendakinya, dan semua itu tertulis dalam kitab suci. Sebagai orang Kristen, hendaklah kita haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, karena memang kita selalu kurang dan ingin terus ditambahkan. Dan ketika firman itu telah diberikan kepada kita, mari kita belajar dari Yusuf memiliki hati yang tulus. Sekali lagi ketulusan hati itu ketika kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita mau menjadi penggenapannya, dan kita mau melakukan semuanya itu tanpa keraguan, karena kita tahu bahwa perintahnya tidak pernah salah. Firman-Nya selalu membawa kita dalam kebaikan,
Dan percayalah ketika kita melakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Tentunya akan memberkati hidup kita, ada kepuasan di dalam jiwa kita karena kita diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Dan tentunya Roh Kuduslah yang sangat berperan dalam diri kita untuk kita dapat melaksanakan semuanya itu dengan tulus ikhlas. Bukan sekedar kewajiban, bukan juga karena paksaan, atau juga karena ancaman kalau saya tidak melakukannya saya takut dihukum. Tidak, tetapi karena ketulusan. Ketulusan muncul ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu baik. Ketulusan itu akan muncul ketika kita menyadari bahwa hidup itu anugerah dan hanya sebentar saja kita menjalaninya. Maka kita dengan segera melakukannya tanpa keraguan, melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, dan tentunya hidup kita menjadi berkat. Baik bagi diri kita, terlebih juga bagi orang lain, sehingga orang lain pun boleh melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dan kerinduan kita. Melalui kehidupan kita banyak orang pun mengenal Tuhan dan turut diselamatkan. Adakah hidup kita tulus hati dan benar di hadapannya? Itulah pertanyaan perenungan yang perlu kita terus renungkan di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga hidup kita semakin berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau yang mampukan kami untuk memiliki hati yang tulus. Ketika kami dengar firman Tuhan, ketika ada perintah yang untuk kami laksanakan, kami tidak menunda, kami tanpa ragu melakukan itu sebagai bagian kami untuk menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas teladan Yusuf yang tulus hati dalam melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Biarlah kami pun menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati, melakukan kehendak Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.